Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik sedekah dalam cahaya ilmu dan wahyu ilahi yang akan dibahas dalam perspektif ilmu pengetahuan dan pandangan Al-Quran. Pernahkah Anda bayangkan ketika sedang berjalan di suatu taman dan Anda memperhatikan seorang anak kecil duduk sendirian, selanjutnya Anda memberikannya sepotong roti kepadanya, dan dalam sekejap senyum si anak merekah. Sekilas perbuatan yang Anda lakukan mungkin tampak sederhana, namun tahukah Anda bahwa tindakan kecil yang telah Anda lakukan memiliki dampak besar, tidak hanya bagi anak yang menerima sepotong kue, akan tetapi juga terhadap diri Anda. Sedekah bukan sekedar berbagi materi, akan tetapi juga berbagi kebahagiaan, harapan, dan keberkahan. Dan dalam dunia modern, sedekah seringkali dianggap sebagai tindakan altruistik, yaitu tindakan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Namun, tahukah Anda bahwa ilmu pengetahuan kini mulai mengungkap keajaiban sedekah dari sudut pandang psikologi, fisiologi, dan sosial? Sedekah bukan sekedar tindakan sosial atau kedermawanan, akan tetapi merupakan prinsip hidup yang diajarkan Al-Quran 14 abad yang lalu, di mana Allah SWT menegaskan pentingnya berbagi kepada sesama, bukan hanya untuk kesejahteraan orang lain, akan tetapi juga untuk diri sendiri, karena sedekah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang mampu mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Topik ini akan mengupas keajaiban sedekah dalam cahaya ilmu pengetahuan dan wahyu ilahi yang akan memberikan gambaran utuh tentang bagaimana tindakan kecil memberi sepotong roti kepada anak kecil ternyata mampu membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Makna sedekah menurut wahyu ilahi. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti kebenaran, melambangkan ketulusan hati dalam membantu sesama. Di samping itu, sedekah merupakan salah satu perintah Allah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan harta. Dalam pandangan Islam, sedekah bukan hanya sebatas memberi harta kepada yang membutuhkan, akan tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Sebagai contoh sederhana, tersenyum kepada orang lain juga bisa dianggap sebagai sedekah. Dalam Islam, sedekah memiliki keutamaan yang sangat besar. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya sebagai berikut. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengajarkan pada kita untuk senantiasa memberi dan menjaga harta dari kebinasaan dengan bersedekah dan berbuat baik kepada sesama, karena bersedekah
bukan hanya membantu berkah bagi yang menerima, tetapi juga menambah pahala dan membersihkan jiwa orang yang memberi dari sifat kikir, serta menyuburkan rasa empati dan kasih sayang sehingga menjadikannya lebih dekat kepada Allah dan menghindarkan dari sifat-sifat buruk yang merusak. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Sedekah bukan hanya alat untuk berbagi dengan orang lain, akan tetapi dipandang dari sisi pemberi merupakan suatu cara untuk membersihkan diri dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat. Dalam perspektif spiritual, sedekah juga menjadi pelindung dari mara bahaya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Dari hadis ini tegas menyatakan bahwa sedekah dapat menjadi tameng yang melindungi kita dari berbagai kesulitan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Perspektif sains terhadap sedekah. Secara ilmiah, sedekah merupakan bentuk perilaku prososial yang membantu menciptakan keseimbangan dalam hubungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa memberi dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterhubungan antar individu bagi kesejahteraan manusia. Dalam dunia modern seperti saat ini, semakin banyak orang yang hidup dalam isolasi sosial akibat individualisme yang berkembang, dan sedekah mampu mematahkan siklus ini, yaitu dengan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih stabil dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Studi psikologi menunjukkan bahwa berbagi atau membantu orang lain dapat meningkatkan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin. Selain itu, rasa puas setelah membantu orang lain dapat mengurangi stres dan perasaan kesepian, serta meningkatkan rasa kepemilikan sosial yang sangat penting bagi kesehatan mental manusia. Carnegie Mellon University telah melakukan penelitian tentang sedekah dan stres yang menemukan bahwa orang yang rutin memberikan bantuan kepada orang lain memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena mereka mampu menunjukkan resistensi yang lebih baik terhadap tekanan hidup karena merasa hidup mereka lebih bermakna dan terpenuhi. Berbagi juga berdampak pada kesehatan fisik. Dalam sebuah studi, orang yang terlibat dalam kegiatan amal atau memberikan bantuan kepada sesama memiliki tekanan darah lebih rendah dan kesehatan jantung yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah memicu pelepasan oksitosin atau hormon yang dapat mengurangi peradangan dan memperkuat sistem imun. Sedekah ternyata
juga mampu mengurangi kesenjangan sosial karena dengan berbagi kepada yang membutuhkan, Anda berkontribusi menciptakan kesetaraan ekonomi bagi mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Mindfulness atau kesadaran penuh merupakan suatu konsep yang menjadi populer dalam dunia psikologi, sedangkan sedekah dapat menjadi salah satu bentuk mindfulness karena melibatkan perhatian penuh terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini nampak saat kita bersedekah, kita diajak untuk hidup dan berempati terhadap kondisi orang lain yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan psikologis. Pandangan Al-Quran tentang sedekah. Pertama, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah di jalannya. Sedekah yang ikhlas diibaratkan seperti sebuah biji yang menghasilkan ratusan biji lain. Hal ini menggambarkan kelimpahan balasan yang berkali-kali lipat dari perbuatan baik yang dilakukan. Allah mengetahui niat setiap orang yang bersedekah, sehingga hanya dengan keikhlasan pahala tersebut akan berlipat ganda. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah adalah investasi yang tidak pernah merugi. Kedua, perhatikan surat At-Taubah ayat 103 yang artinya sebagai berikut. Ambillah zakat dan harta mereka, gunakan membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah termasuk zakat berfungsi sebagai cara untuk membersihkan harta dan jiwa. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, seseorang tidak hanya membersihkan hartanya dari sifat duniawi, tetapi juga mensucikan jiwanya dari keserakahan dan kebakhilan. Doa yang diberikan kepada penerima sedekah menjadi tambahan keberkahan bagi pemberi. Ketiga, perhatikan surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Ayat ini menegaskan bahwa sedekah yang dilakukan dengan landasan takwa dan keyakinan akan pahala dari Allah akan membuka jalan kemudahan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat,
Dengan demikian, sedekah yang disertai keimanan akan membawa keberkahan, pertolongan, dan kebahagiaan. Keempat, perhatikan surat Saba ayat 39 yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ayat ini menjelaskan bahwa rezeki adalah pemberian Allah semata, dan Dia yang menentukan kelapangan atau kesempitannya. Namun Allah menjanjikan bahwa setiap infak atau sedekah yang dikeluarkan akan diganti olehnya dengan rezeki yang lebih baik, karena Allah adalah sumber segala rezeki dan tidak ada kebaikan yang luput dari balasannya. Korelasi antara sains dan Al-Quran. Ilmu pengetahuan telah membuktikan apa yang telah diajarkan Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Perspektif sains menjelaskan manfaat fisik, mental, dan sosial dari sedekah. Sementara Al-Quran menegaskan nilai spiritual dan keberkahan yang datang dari tindakan memberi. Sains menjelaskan bahwa sedekah meningkatkan hormon kebahagiaan, menurunkan stres, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Sementara 14 abad yang lalu, Al-Quran telah lebih dulu mengajarkan pentingnya berbagi dan memberi kepada sesama, bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korelasi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan wahyu, melainkan keduanya saling melengkapi dan memperlihatkan bahwa sedekah merupakan praktek holistik yang memberikan manfaat di semua aspek kehidupan manusia. Ketika kita bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, akan tetapi juga menjalankan mekanisme alami yang diciptakan Allah, yaitu untuk keseimbangan fisik, mental, dan spiritual manusia. Berikut tips praktis saat kita memadukan sains dan spiritualitas dalam bersedekah. Di antaranya, pertama, gabungkan niat spiritual dan manfaat sosial saat Anda bersedekah dengan cara menyadari bahwa Anda tidak hanya membantu sesama, akan tetapi juga menjaga keseimbangan mental dan spiritual Anda. Kedua, manfaatkan teknologi yang ada saat ini dalam melaksanakan sedekah, karena saat ini telah banyak aplikasi dan platform donasi online yang memudahkan Anda untuk bersedekah kapan saja. Ketiga, lakukan refleksi diri setelah bersedekah dengan cara merenungkan manfaat sosial yang tercipta dari sedekah Anda dan syukuri kesempatan tersebut sebagai ibadah. Kesimpulan, sedekah merupakan sebuah ibadah yang memberikan dampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Dari perspektif sains, sedekah meningkatkan kesejahteraan mental, fisik, dan menciptakan kesejahteraan sosial.
Sementara dari perspektif wahyu ilahi, sedekah merupakan jalan menuju keberkahan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah. Dengan memahami keutamaan dan manfaat sedekah, kita diajak untuk menjadikan sedekah sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sedekah juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Allah memberikan janji yang sangat kuat kepada mereka yang bersedekah dengan ikhlas, dengan pahala yang berlipat, keberkahan hidup, kemudahan di dunia dan akhirat, serta ketenangan jiwa. Dalam perspektif wahyu ilahi, sedekah adalah manifestasi dari ketaatan, rasa syukur, dan cinta kasih kepada sesama. Sementara dalam perspektif sains, sedekah terbukti membawa dampak positif secara mental, fisik, dan sosial. Sebagai penutup, mari kita jadikan sedekah sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan berbagi bukan berarti kehilangan, akan tetapi justru memperkaya jiwa dan membawa keberkahan dalam hidup. Melalui perenungan yang singkat ini, mari kita selalu memohon petunjuk seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dimudahkan untuk membantu sesama, dan semoga Allah membalas setiap amal kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jadikan hati kami lapang untuk berbagi kepada sesama. Berikan kami keikhlasan dalam bersedekah, dan jadikan sedekah kami sebagai jalan menuju ridho-Mu. Limpahkanlah keberkahan pada setiap rezeki yang Engkau berikan, dan jadikan kami hamba-Mu yang penuh syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.